baru, berkah dalam. Sebelum acara pada malam ini kita mulai, mari kita doakan doa dalam persekutuan bersama Santo Lukas Pelindung Lingkungan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, bermacam-macam hikmat dan talenta Engkau anugerahkan kepada umat pilihan. Secara khusus Engkau anugerahi Santo Lukas hikmat untuk menjadi seorang penyembuh dan talenta mewartakan kabar sukacitamu melalui lisan dan tulisan. Dengan talenta itu, Santo Lukas telah ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan. Ya Bapa, bersama Santo Lukas kami mohon kepada-Mu, berkatilah kami yang telah memilih namanya yang kudus sebagai nama pelindung lingkungan kami. Dalam keteladanan hidupnya, kami ingin ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar sukacita. Semoga semakin banyak orang yang dapat menerima nilai-nilai cinta kasih sejati melalui keteladanan hidup kami yang dijunjung oleh keteladanan hidup Santo Lukas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Lukas, Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kira beberapa pengumuman akan saya sampaikan di belakang, yaitu kepada Pak Nur. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara terkasih, untuk batu pembukaan nanti Mas Wahyu, kemudian untuk Rosario, untuk Agus. Langsung saja nih, monggo Mas Wahyu. 333. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Putih serta layang-layang di Kau beri sarana. Alangkah ku rindu tinggal di rumah-Mu. Sorak-sorai bagi-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan bersyukur kepada-Mu karena atas pengetahuan kami dapat berkumpul bersama umat ini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, kami akan memulai pertemuan katekes dengan membagikan doa satu. Putuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan, memahami, dan merasakan sabda dan ajaran iman yang Engkau berikan. Bukalah hati kami, agar kami semakin mengenal Engkau. Bimbinglah jalannya pertemuan ini, agar semuanya berkenan di hadapan-Mu. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Tema kita pada malam hari ini adalah nilai Pancasila dalam ajaran gereja. Pancasila tentunya sudah tidak asing lagi. Kita itu belajar Pancasila dari masih kecil. Kalau kita berpikir tentang Pancasila, apa yang ada terbesit dalam pikiran kita? Banyak. Pancasila. Pancasila itu dasar negara yang berisi pedoman hidup bangsa, yang memuat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang dilambangkan dengan burung,
Garuda yang ada lambang-lambang kudanya yang lambang dari 5 sila. Masih hafal atau tidak? Apa sudah lupa? Nah, karena kalau di bus itu ada pertanyaan sebutkan sila ketiga. Tidak ada yang bingung. Ada yang bersama rakyat, ada yang bersama keadilan. Padahal itu kita pelajari dari kecil. Anak TK sudah diajak untuk tahu Pancasila. Gereja Katolik memandang nilai-nilai Pancasila sangat selaras dengan ajaran iman Katolik. Cinta kasih menjadi dasar atau perikat dari 5 sila tersebut. Yang mana ajaran cinta kasih merupakan dasar ajaran dari Yesus sendiri. Banyak hal yang sudah Yesus lakukan tentang ajaran cinta kasihnya. Yesus mengasihi umatnya itu tanpa syarat. Yesus mau mengampuni bahkan mendoakan orang-orang yang menyalahkan dia. Juga Yesus mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Yesus mau membasuh kaki muridnya. Itu sangat luar biasa sekali. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat ikut menerapkannya. Nilai-nilai luhur bangsa tersebut. Sebagai contoh, menolong yang membutuhkan dengan tulus ikhlas, tidak bersuloh, tidak bergumul, melakukan hal-hal kecil yang dapat menggembirakan atau membahagiakan orang lain. Kadang kita hanya menyapa atau tersenyum saja sudah membuat orang lain bahagia. Tetapi saya cukup prihatin bersama sekarang ini, anak muda banyak yang kurang peduli. Banyak yang peduli, banyak juga yang kurang peduli. Contohnya, hobi saya saat ini sama Mbak Vita itu kalau ada acara keluarga yang satu rumah tidak bisa ikut semua, itu kita itu bisa berdua, kalau enggak naik kereta berdua. Nah itu anak muda, kalau naik BRT atau KRL itu kan pasti uyuk-uyukan, karena murah meriah. Banyak anak sekolah, banyak anak kuliah, berebut tempat duduk. Yang muda-muda itu malah duduk, yang sepuh-sepuh berdiri aja sudah. Susah itu mereka tidak punya simpati. Bahkan kadang malah pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Bahkan kemarin waktu di KRL itu yang cowok-cowok pada duduk, yang cewek-cewek berdiri. Emansipasi. Sampai ada yang pingsan, baru yang laki-laki memberikan tempat duduk. Itu dari hal kecil kadang saya prihatin. Dalam benak saya langsung gini, oh jajan aku yang seperti itu. Sampai rumah langsung saya tanya, tapi tidak. Untuk itu Bapak Ibu marilah kita mencoba untuk peduli dengan kita. Kita mulai dari diri kita dulu, anak-anak kita, keluarga kita. Kita terapkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai logis. Jika kita menerapkan nilai Pancasila, berarti kita juga sudah menerapkan ajaran Kristus. Itu juga sebaliknya. Jika kita menerapkan ajaran Kristus, maka kita juga otomatis menerapkan banyak hal. Dulu kita pernah belajar ya tentang P4. Zaman dulu masih ada P4 yang harus hafal. Bahkan
maju satu-satu, itu kita mulai kita serahkan dalam diri kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. kita lanjutkan doa. Ya Tuhan, putuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan akal budi kami. Berilah kami rahmat dan keteguhan, agar kami mampu menunjukkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ayo kita silakan. Bahwa kami semua Engkau kumpulkan di tempat ini dalam keadaan selamat, sehat, dan penuh berkah. Pada hari ini ya Tuhan, Engkau telah berikan kami umur genap 68. Kami bersyukur atas kesempatan ini, walaupun kami kurang berbakti kepadamu. Kami sering berbuat dosa, berbuat kesalahan. Untuk itu ya Tuhan, mohon ampun atas semua kesalahan dan kekurangan kami. Untuk selanjutnya kami mohon pikiran hati yang bijaksana agar bisa berrelasi dengan baik terhadap siapapun. Dan juga keluarga kami dimanapun berada, mohon Kau lindungi, Engkau bebaskan dari yang jahat, dari segala penyakit. Mudahkanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Demikian pula untuk umat-Mu di lingkungan kesehatan Yesus. Berkatilah, lindungilah dari yang jahat, dari segala penyakit. Yang sakit mohon Kau ikut dan Kau sembuhkan. Juga mudahkanlah apa yang menjadi tajakan kepada mereka, sehingga kehidupan umat-Mu di lingkungan kasih ini penuh sukacita. Demikianlah ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang kami doakan dengan segala kerendahan hati. Mohon belas kasihan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan umur untuk suami kami, Bapak Fransiskus Xaverius Agus Sutomo, yang hari ini tanggal 27 Agustus 2026 genap berusia 68 tahun. Kami mensyukuri apa yang telah Engkau berikan, khususnya untuk Bapak Fransiskus Xaverius Agus Sutomo, sehingga dalam kegiatan kesehariannya senantiasa Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan bimbing. Dan untuk Bapak Fransiskus Xaverius Agus Sutomo, kedepannya bisa memberikan contoh, memberikan suri teladan untuk lingkungan, untuk keluarga, khususnya untuk anak cucu dan adik-adiknya. Kami juga bersyukur dengan rahmat kemurahan-Mu, Tuhan beri kesehatan. Beberapa hari yang lalu sakit, dan ini sudah kembali pulih karena semua ini berkat kasih-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan dengan umat-Mu lingkungan Lukas yang sungguh merupakan keluarga besar kami, di mana kami bertempat tinggal, menjadi satu lingkungan yang selalu guyup rukun dan paseduluran saklarase. Semoga dengan doa kami ini ya Bapa, Engkau senantiasa menuntun dan membimbing keluarga kami, teristimewa untuk suami kami, Bapak Fransiskus Xaverius Agus Sutomo, yang berbahagia ini. Doa yang kurang sempurna ini kami hantarkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.